Shalom semuanya. Setiap hari kita dipenuhi dengan berbagai pikiran, tetapi bagaimana kita dapat mengenali suara Tuhan di antara semua pikiran tersebut? Oleh karena itu, kita secara cepat akan menyelusuri Alkitab untuk dapat memahami tentang cara mendengar suara Tuhan dengan jelas di dalam hidup kita. Kolose 3:15 tertulis, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Sesungguhnya kata memerintah dalam ayat ini merupakan kunci untuk dapat mengenali suara Roh Kudus dalam pikiran kita. Jadi jika Tuhan berkata, "Hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hati kita," itu artinya kita harus menjadikan damai sejahtera sebagai wasit atau hakim untuk menentukan apakah suara atau pikiran tersebut merupakan dari Roh Kudus atau tidak. Jika pikiran itu tidak membawa damai sejahtera, maka itu bukan dari Tuhan. Akan tetapi, jika pikiran yang Anda pikirkan itu membawa damai sejahtera, maka Anda boleh yakin itu berasal dari suara Roh Kudus yang memang selalu memberi pimpinan di dalam hati kita. Yesaya 26 ayat 3 tertulis, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Melalui ayat ini, kita dapat yakin bahwa damai sejahtera memang sebuah tanda yang penting akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan jika kita berbuat salah, pasti hati kita tidak akan dipenuhi damai sejahtera. Sebaliknya, jika kita menyediakan waktu untuk Tuhan, seperti membaca Alkitab atau berdoa, damai sejahtera itu akan hadir di dalam hati kita. Dengan kata lain, kehadiran damai sejahtera atau tidak adalah fondasi dasar yang harus kita ingat selalu untuk dapat mengenali suara Tuhan. Amsal 20 ayat 27 tertulis, "Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya." Selain memiliki tubuh dan jiwa, ternyata kita juga memiliki roh. Manusia adalah makhluk roh. Tubuh dan jiwa kita bisa tidur, akan tetapi roh kita tidak pernah tertidur. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan sangat memperhatikan roh kita. Jika roh kita menuju kejahatan, maka Tuhan akan segera bertindak untuk menyelamatkan kita. Mungkin dengan membawa kita pada proses kehidupan, menjadi seseorang yang tidak dikenal, menjadi miskin dan menderita, seperti Paulus yang harus menjalani kehidupan yang tidak dikenal di tanah Arab, atau Daud di padang gurun, Elia di sungai Kerit, Yusuf di penjara, maupun Musa yang bahkan harus menjadi gembala selama 40 tahun sebelum akhirnya dipakai Tuhan. Bukan Tuhan kejam, melainkan demi kebaikan kita, agar di masa proses itu kita dapat bertemu dengan Tuhan secara intim dan mendalam, di mana roh kita akan mengalami penyucian dan peneguhan oleh Roh Kudus. Jika kita memahami ini dan melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk mau mendengar bimbingan Roh Kudus, maka tinggal tunggu waktunya saja hidup Anda akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Mazmur 77 ayat 7 tertulis, "Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari." Salah satu cara terdalam untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas adalah dengan merenung. Karena di saat merenung, roh Anda akan mulai mencari-cari hikmat Tuhan. Dengan kata lain, jika Anda membutuhkan jawaban atau arahan dari Tuhan, segeralah merenung. Saat Anda merenung, maka roh Anda akan mulai mencari Roh Kudus untuk meminta jawabannya. Bisa Anda lakukan di saat malam hari juga, saat Anda sedang membaringkan diri untuk tidur. Ingatlah, roh tidak tidur. Bisa jadi pada saat Anda bangun, Anda tiba-tiba sudah tahu jawabannya, karena Roh Kudus telah memberitahu roh Anda di saat Anda tidur. Sekali lagi, hendaklah damai sejahtera yang menjadi wasitnya, untuk dapat kita dengan yakin mengenali suara Tuhan itu. 1 Raja-Raja 19 ayat 12 tertulis, "Dan sesudah gempa, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah."
Sejatinya Roh Kudus dapat berbicara dengan berbagai cara. Salah satunya sesuai dengan ayat di atas. Waktu Tuhan sedang berbicara dengan Elia di Gunung Sinai lewat angin sepoi-sepoi basah. Yakni suara yang lembut dalam pikiran kita yang hampir tidak terasa jika kita lengah atau sedang takut. Maka jangan pernah mengizinkan roh ketakutan masuk dalam diri kita, melainkan dengan tertib dan disiplin. Jagalah hati kita demi bisa mendengar arahan Roh Kudus yang sedang memberitahu kita hal-hal yang harus diperbuat. Ibrani 4 ayat 12 tertulis, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Cara Roh Kudus berkomunikasi yang lainnya adalah melalui ayat-ayat firman Tuhan. Alkitab digambarkan sebagai firman Tuhan yang hidup, yang berarti bahwa Roh Kudus mampu menghidupkan ayat-ayat tertentu bagi kita. Seringkali pada saat kita membutuhkan bimbingan, penghiburan, ataupun dorongan. Misal sebagai contoh, saat Anda sedang kalut karena besok mungkin tidak ada lagi makanan, Roh Kudus akan mengingatkan Anda dalam hati bahwa Tuhan sudah berjanji akan memenuhi keperluan dan kebutuhan anak-anaknya dalam Kristus Yesus. Lalu segeralah buka Alkitab. Mungkin tangan Anda akan diarahkan Roh Kudus untuk membuka kitab Raja-Raja. Di situ Anda kebetulan melihat kisah Elia sedang di Gunung Karmel, berlutut sambil menyentuh lutut sebanyak 7 kali, meminta hujan segera turun, sesuai dengan janji Tuhan di ayat sebelumnya. Di situ Roh Kudus akan berbicara kepada Anda. Elia saja yang jelas-jelas Tuhan sendiri berkata hujan akan turun, perlu untuk merendahkan diri dengan sungguh-sungguh, memohon agar Tuhan segera menepati janjinya, bahkan sampai 7 kali, sebelum akhirnya hujan deras itu tiba-tiba turun. Selanjutnya Anda akan terdorong untuk lebih sungguh-sungguh memohon dengan penuh iman agar Tuhan segera menggenapkan janjinya. Dalam contoh ini, yakni segera memberikan pertolongan makanan untuk Anda. Ingatlah selalu bahwa bumi akan berlalu, tetapi janji Tuhan tetap abadi. Roma 8 ayat 16 tertulis, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Lalu cara penting Roh Kudus dalam berbicara juga adalah melalui kesaksian batin kita. Jadi Roh Kudus itu berbicara dengan roh kita, sehingga memberikan kesan dalam hati kita bahwa kita adalah bagian dari keluarga Tuhan, yakni anak-anak Tuhan yang akan selalu membenci dosa. Sebaliknya, kita akan menyukai sesuatu yang selaras dengan sifat dan ajaran Tuhan. Jika Anda tidak lagi menyukai hal berdosa, tetapi menyenangi kebenaran, artinya roh Anda sudah diajar oleh Roh Kudus. Dengan memperhatikan kesaksian batin ini, kita dapat mulai mengenali pikiran dan perasaan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang tidak secara otomatis. 1 Yohanes 4 ayat 1 tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang wajib untuk selalu diingat, kita mempunyai musuh, dan musuh itu pun adalah makhluk roh. Iblis adalah roh jahat yang merupakan musuh kita. Untuk mendengar Tuhan dengan jelas, orang percaya harus membedakan antara pikiran yang berasal dari Roh Kudus dan pikiran yang berasal dari keinginan pribadi. Karena iblis dapat membangkitkan keinginan daging kita menjadi sebuah suara yang dapat menyeret kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Alkitab memberi kita dasar untuk mengukur apa yang kita inginkan itu baik atau tidak, yakni apakah itu keinginan roh atau malah keinginan daging. Kedua hal ini berasal dari dua sumber yang berbeda dan memiliki dampak yang berbeda pula pada kehidupan kita. Alkitab menegaskan bahwa keinginan roh adalah bagian dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, sementara keinginan daging adalah godaan duniawi yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Keinginan roh adalah dorongan yang berasal dari Roh Kudus yang membawa kita pada kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita hidup mengikuti keinginan roh, kita lebih mengutamakan kasih. Misal, ketika kita tergoda untuk marah
atau membalas dendam, keinginan roh akan mengarahkan kita untuk mengampuni dan mengasihi. Contoh lain dari keinginan roh adalah hasrat untuk berbuat baik, melayani orang lain, dan bertumbuh dalam iman. Keinginan ini membuat kita merasa damai, tenang, dan penuh sukacita. Keinginan roh akan menghasilkan buah roh, seperti yang dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Keinginan daging sebaliknya. Keinginan daging adalah dorongan yang berasal dari kedagingan kita yang cenderung egois dan hanya memikirkan kepuasan diri. Keinginan daging mencakup hal-hal seperti hawa nafsu, kemarahan yang tidak terkendali, kecemburuan, keserakahan, dan keinginan untuk mencari kesenangan duniawi tanpa memikirkan akibatnya. Misalnya ketika kita merasa iri terhadap keberhasilan orang lain dan mulai membenci atau menjelekkan mereka, itu adalah contoh dari keinginan daging. Begitu pula ketika kita terus-menerus memprioritaskan hal-hal materi daripada hubungan kita dengan Tuhan, kita mengikuti keinginan daging. Keinginan ini akan membawa pada perasaan tidak pernah puas, cemas, atau bersalah, karena ini menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Memahami perbedaan antara keinginan roh dan keinginan daging sangat penting agar kita dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Keluaran 19 ayat 5 tertulis, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi." Tuhan sudah berjanji bahwasanya siapa yang mau komitmen untuk mau terus mendengar suara Roh Kudus dan melakukan keinginan roh daripada keinginan daging, maka dia akan disebut sebagai harta berharganya Tuhan, bahkan kesayangan Tuhan, Sang Empunya seluruh bumi. Oleh karena itu, serahkanlah hidup Anda selalu kepada bimbingan Roh Kudus. Pelan tapi pasti akan ada perubahan dahsyat dalam hidup Anda. Di awal mungkin tidak enak, tetapi kalau Anda jatuh pun tidak masalah bagi Tuhan. Karena sesungguhnya selama Anda masih bernafas, itu artinya Tuhan sudah melihat bahwa Anda akan berhasil menjadi harta kesayangan Tuhan. Segera bangkit, lakukan ketaatan sebaik mungkin yang bisa Anda kerjakan. Pelan-pelan Anda akan melihat bahwa melawan keinginan daging dan mengikuti keinginan roh akan semakin mudah. Karena pelan tapi pasti Anda akan menjadi dewasa rohani, harta kesayangan Tuhan sendiri. Ibrani 5 ayat 14 tertulis, "Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Jadi sekali lagi, ingatlah selalu bahwa setiap kali kita dihadapkan pada pilihan, kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau hanya untuk kepuasan pribadi saya? Dengan cara ini, kita akan semakin peka terhadap suara roh dan hidup dalam kebenarannya. Sebagai penutup, mendengar suara Tuhan dengan jelas berkaitan erat dengan mengenali bahasa dan sifat Roh Kudus. Saat kita bertumbuh dalam iman, kepekaan terhadap suara Roh Kudus menjadi keterampilan yang sangat berharga karena dapat membimbing kita untuk menjalani hidup yang berkenan di mata Tuhan. Roma 8 ayat 14, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.